Pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi sedikit pun tidak getar. Semakin kamu lawan, kami juga lawan untuk kedaulatan bangsa ini. Indonesia membawa mereka ke WTO. Kita kalah, kemudian Indonesia banding, dan sekarang kita menang. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the... Indonesia sudah menang melawan Uni Eropa. Wow, sungguh bernyali sekali ya Presiden Joko Widodo. Bahkan juga tidak gentar menghadapi Uni Eropa dan bahkan juga pernah digugat di WTO. Dan alhasil, kemarin Indonesia memenangkan gugatan Uni Eropa ke WTO soal diskriminasi sawit. Ya, di mana sawit-sawit Indonesia didiskriminasi, yaitu ditolak lah dengan alasan A, B, C, dan macam-macam lah. Tetapi akhirnya di tangan Presiden Joko Widodo yang sangat bernyali, bahkan pernah kalah banding, dan akhirnya pun memenangkan gugatan Uni Eropa di WTO tentang diskriminasi sawit ini. Nah, dan yang paling kerennya lagi yaitu gugatan Uni Eropa yaitu tentang ekspor biji nikel. Diketahui kan Indonesia telah menyetop ekspor biji nikel, itu pun juga digugat. Baru di tangan Presiden Joko Widodo ini, menggugat ke WTO itu menjadi hal yang lumrah, menjadi hal yang biasa-biasa saja. Karena memang Presiden Joko Widodo dalam hal ini akan membuat peta hilirisasi. Supaya apa? Supaya Indonesia mendapatkan nilai tambah dan akan bermanfaat oleh masyarakat Indonesia tentunya. Karena jika mendapatkan nilai tambah dari penyetopan ekspor biji nikel tersebut, maka juga akan menyerap tenaga kerja Indonesia lah. Itu sudah pasti. Makanya saya juga merinding lah dengan kesaksian Bahlil Lahadalia ini, yaitu Presiden Joko Widodo jika dilawan, Presiden Joko Widodo semakin bernyali. Itulah pentingnya pemimpin pada 5 tahun ke depan, besok pada tahun 2024. Saya semoga sajalah bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar berjuang demi kepentingan negara dan bangsa, demi kepentingan masyarakat Indonesia. Karena itu yang terpenting untuk mencari pemimpin 5 tahun ke depan. Nah, ini bahkan juga dikomentari Nanda, Jokowi itu bernyali bukan bernyanyi. Sawit menang di tingkat banding WTO, bravo. Ini pada 17 Februari yang lalu. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Samping menteri mirip Bang Ara. Iya betul. Ini kalau Pak Mantan mungkin hanya bisa bilang saya prihatin. Terus bikin lagu judul sadis. Nggak ke bosnya Yan Harahap, gede badan doang dan menang penampilan. Nah, bahkan di sini strategi Presiden Joko Widodo sangat banyak sekali. Jadi di sini juga ada berita dari CNBC ogah mundur. Ini ancang-ancang Jokowi menang banding DPTO. Nah, ini dalam hal gugatan produk biji nikel, yaitu pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi dalam mengajukan banding terhadap putusan World Trade Organization WTO. Mengingat putusan ini telah memenangkan gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan Indonesia terkait menghentikan ekspor produk biji nikel. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya dan kuasa hukum telah menyiapkan argumentasi, utamanya untuk menguji keputusan panel awal yang dianggap keliru dalam menginterpretasikan aturan WTO. Indonesia meyakini kebijakan hilirisasi tidak melanggar komitmen Indonesia di WTO dan Indonesia akan tetap konsisten dengan aturan WTO, kata Zulhas kepada CNBC Indonesia pada Senin 13 Februari 2023. Zulhas bercerita, pemerintah sendiri telah resmi mengajukan banding atas putusan WTO pada 8 Desember 2022 lalu yang menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel melanggar aturan perdagangan Indonesia. Namun hingga kini pemerintah maupun Uni Eropa masih menunggu terbentuknya badan banding WTO. Ya jelaslah pada saat itu ketika Presiden Joko Widodo digugat oleh Uni Eropa karena menyetop biji nikel tersebut, Presiden Joko Widodo malah menantang balik. Ini sumber daya mineral kita, jadi terserah kita lah. Jadi terserah pemerintahan Indonesia mau diekspor apa enggak. Jadi ketika digugat dan juga kalah, Presiden Joko Widodo juga tidak gentar dan masih mengajukan banding. Ya semoga sajalah Indonesia menang karena nilai tambahnya dari stop ekspor biji nikel dan melakukan hilirisasi dan menjadikannya menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, terbukti menambah nilai terhadap biji nikel tersebut dari yang dulu 1,1 miliar US sekarang naik 18 miliar US. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.
Indonesia masih menunggu hasil putusan di Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization atas kebijakan diskriminasi sawit yang diterapkan Uni Eropa. Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Nathan Kumbono mengatakan, Indonesia masih menunggu hasil gugatan tersebut. Perkembangan sengketa gugatan diskriminasi sawit antara Indonesia dengan Uni Eropa di WTO masih menunggu diterbitkan report oleh panel WTO yang diperkirakan akan terbit awal atau pertengahan tahun 2023, ujar Nathan kepada kontan.co.id pada Senin 30 Januari. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sumbuaga optimistis Indonesia akan menang dalam gugatan tersebut, sebab Indonesia memiliki hak dan kedaulatan yang jelas untuk memperjuangkan sawit di dunia internasional. Masih menunggu proses, ujar Jerry di Jakarta pada Minggu 29 Januari. Sebelumnya, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Perekonomian Edi Yusuf mengatakan, panel report hasil gugatan diperkirakan akan terbit pada akhir tahun 2022 atau setidaknya pada awal tahun 2023. Seperti diketahui, Indonesia sebelumnya menggugat Uni Eropa terkait diskriminasi sawit melalui aturan Renewable Energy Directive dan Delegate Regulation Uni Eropa pada 2017. Gugatan ini telah terdaftar di WTO dengan nomor kasus DS593. Melalui RED II, ini Uni Eropa menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi high risk terhadap deforestasi. Untuk itu, Uni Eropa akan membatasi dan secara bertahap bakal menghapuskan penggunaan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) untuk biodiesel. Uni Eropa berencana untuk menghapus bahan bakar berbasis minyak kelapa sawit secara bertahap pada tahun 2030 karena dianggap berkaitan dengan deforestasi. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tetap tegak berdiri dan tidak goyah oleh tekanan-tekanan yang menerpa hilirisasi sumber daya alam SDA. Jokowi mengatakan Indonesia memiliki banyak potensi yang belum tergarap secara optimal sehingga banyak ruang untuk tumbuh lebih kuat. Indonesia juga meletakkan fondasi yang kuat sebagai negara yang punya daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di luar Pulau Jawa akan membuat daerah tersebut semakin menarik sebagai tujuan investasi. Investasi akan terus didorong, kita terbuka pada investasi yang meningkatkan nilai tambah yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan inklusif, ujarnya dalam Saratoga Investment Summit pada Kamis 26 Januari yang lalu. Adapun, Jokowi juga menegaskan hilirisasi sumber daya alam SDA merupakan salah satu prioritas investasi untuk menyambut ekonomi baru di masa depan. Lewat investasi ini, Indonesia dapat mengambil peran pada transisi energi bersih dan berkontribusi pada penurunan emisi karbon untuk mengurangi pemanasan global. Meski muncul tantangan hilirisasi sumber daya alam kita, tentu kita akan tetap tegak berdiri. Kita tidak akan pernah goyah oleh tekanan-tekanan, tegasnya. Jokowi menyatakan Indonesia telah menghentikan ekspor bahan mineral mentah seperti biji nikel, kemudian akan diikuti oleh bauksit, selanjutnya timah, tembaga, dan mineral lainnya. Lewat usaha ini, diharapkan industri dapat memberikan nilai tambah lebih tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat. Presiden Indonesia berpesan dalam acara G20 di Bali beberapa waktu lalu, Indonesia mendapatkan kepercayaan dan momentum untuk merebut peluang investasi hijau seperti pengembangan kendaraan listrik, energi baru terbarukan, dan kawasan industri hijau yang ramah lingkungan. Kita mengundang investor untuk tidak ragu menanamkan investasinya di Indonesia. Kita berkolaborasi, tegas Presiden Joko Widodo. Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa strategi dalam mengajukan banding terhadap putusan World Trade Organization, mengingat putusan ini telah dimenangkan gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan Indonesia terkait penghentian ekspor produk biji nikel. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya dan kuasa hukum telah menyiapkan argumentasi, utamanya untuk menguji keputusan panel awal yang dianggap keliru dalam menginterpretasikan aturan WTO. Indonesia meyakini
kebijakan hilirisasi tidak melanggar komitmen Indonesia di WTO, dan Indonesia akan tetap konsisten dengan aturan WTO, kata Zulhas kepada CNBC Indonesia pada Senin 13 Februari 2023. Zulhas bercerita, pemerintah sendiri telah resmi mengajukan banding atas putusan WTO pada 8 Desember 2022 lalu yang menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel melanggar aturan perdagangan internasional. Namun, hingga kini pemerintah maupun Uni Eropa masih menunggu terbentuknya badan banding WTO tersebut. Indonesia dan Uni Eropa masih menunggu terbentuknya hakim oleh badan banding WTO yang saat ini belum ada karena terdapat blokade pemilihan badan banding oleh salah satu anggota WTO Amerika Serikat, ujar Zulkifli. Adapun dengan adanya blokade tersebut, Zulhas menyebut setidaknya terdapat 25 kasus banding yang menunggu antrian untuk berproses di badan banding WTO. Bagi pemerintah Republik Indonesia, kebijakan peningkatan nilai tambah via hilirisasi menuju mata rantai nilai yang lebih tinggi akan tetap menjadi prioritas untuk memastikan berkelanjutan pembangunan nasional menuju Indonesia 2045. Menurut Zulhas, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk melanjutkan kebijakan peningkatan nilai tambah, utamanya melalui hilirisasi di berbagai sektor potensial, termasuk hasil tambang dan olahannya. Untuk itu, pemerintah siap untuk melakukan pembelaan atas sektor apapun produk Indonesia dan mengamankan dari sisi akses pasar Indonesia di pasar global, katanya. Seperti diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan para menterinya ekonomi untuk melakukan banding hukum atas kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body DSB Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Ekspor bahan mentah sekali lagi, meski kita kalah di WTO, urusan nikel ini digugat Uni Eropa kita kalah tidak apa-apa. Kita sampaikan ke Menteri Banding, terang Presiden Jokowi dalam rapat koordinasi nasional Rakornas Investasi tahun 2022 pada Rabu 30 November 2022. Jokowi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel merupakan upaya pemerintah mencari nilai tambah di dalam negeri. Sebagai contoh, atas pelarangan ekspor nikel dan melakukan hilirisasi dalam negeri, nilai ekspor nikel mengalami lonjakan yang signifikan dari tahun 2017 sampai 2018 yang nilainya ekspor hanya 1,1 miliar atau sekitar 19 hingga 20 triliun melejit di tahun 2021 mencapai 20,8 miliar atau 300 triliun lebih, naik 18 kali lipat jika kita hitung nilai tambahnya, tendas Presiden Joko Widodo. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga optimistis Indonesia bisa menang dalam gugatan arahan energi terbarukan 2 atau Renewable Energy Directive 2 Uni Eropa kepada World Trade Organization. Dalam RED 2, Uni Eropa menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi high risk terhadap deforestasi. Uni Eropa akan membatasi dan secara bertahap bakal menghapuskan penggunaan minyak kelapa sawit atau crude palm oil untuk biodiesel di Uni Eropa. Jerry juga mengatakan langkah Eropa dalam menetapkan kebijakan tersebut adalah langkah yang diskriminatif terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia. Hal ini mengingat Uni Eropa merupakan salah satu pangsa pasar terbesar ekspor sawit Indonesia, yakni 12%. Kita mempunyai posisi bahwa kelapa sawit kita itu tidak boleh diperlakukan diskriminatif oleh Uni Eropa. Karena menurut kami, argumentasi mereka itu tidak relevan dan tidak jelas. Kenapa melarang CPO kita masuk? Kata Jerry kepada wartawan di lapangan Banteng pada Rabu 22 Juni. Lanjut dia, pemerintah memiliki porsi yang jelas dalam gugatan ini, yakni Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan tidak bisa sembarang diatur-atur oleh negara lain, terutama dalam kegiatan ekspor dan impor. Apalagi ini merupakan bentuk yang tidak konsisten dari Uni Eropa. Selama ini mereka percaya kepada keterbukaan dan juga keadilan perdagangan, tapi kenapa mereka menutup atau blok salah satu komoditas, jelas Jerry. Jerry pun mengatakan, sebagai ketua delegasi gugatan diskriminasi kelapa sawit kepada WTO ini, dia optimistis proses gugatan yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 ini bisa berakhir dengan kemenangan Indonesia.
ini sedang berproses dari tahun 2020 lalu. Di tahun 2022, mudah-mudahan hasilnya baik, dan kita optimistis kita menang dalam gugatan Uni Eropa, pungkasnya. Sebelumnya Indonesia telah mempersiapkan dokumen gugatan Arahan Energi Terbarukan 2 atau Renewable Energy Directive 2 RED2 Uni Eropa kepada WTO yang dinilai mendiskriminasi kelapa sawit sejak Desember 2020. Kepala Subdirektorat Produk Agro Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendak Doni Tamtama mengatakan langkah tersebut akan diikuti dengan menyampaikan dokumen sidang pengadilan hingga perkiraan laporan final pada tahun 2022. Dia juga menuturkan jika tren ekspor minyak sawit ke Uni Eropa menurun secara rata-rata bulanan pada Januari hingga Oktober 2022. Tercatat rata-rata nilai ekspor ke Uni Eropa turun 2,41%. Sedangkan rata-rata volume ekspor turun 0,56%. Indonesia dikabarkan masih menunggu hasil putusan di Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization atas kebijakan diskriminasi sawit yang diterapkan oleh Uni Eropa. Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Nathan Kambuno mengatakan Indonesia masih menunggu hasil gugatan tersebut. Perkembangan sengketa gugatan diskriminasi sawit antara Indonesia dengan Uni Eropa di WTO DS 593 masih menunggu diterbitkannya report oleh panel WTO yang diperkirakan akan terbit awal atau pertengahan tahun 2023. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga optimis Indonesia akan menang dalam gugatan tersebut sebab Indonesia memiliki hak dan kedaulatan yang jelas untuk memperjuangkan sawit di dunia internasional. Masih menunggu proses, ujar Jerry. Sebelumnya, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Perekonomian Edi Yusuf mengatakan, panel report hasil gugatan diperkirakan akan terbit pada akhir tahun 2022 atau setidaknya pada awal tahun 2023. Bahkan Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia atau pemerintah tetap tegak berdiri dan tidak goyah oleh tekanan-tekanan yang menerpa hilirisasi sumber daya alam. Jokowi menyatakan Indonesia memiliki banyak potensi yang belum tergarap secara optimal sehingga banyak ruang untuk tumbuh lebih kuat. Indonesia juga meletakkan fondasi yang kuat sebagai negara yang punya daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di luar Pulau Jawa akan membuat daerah tersebut semakin menarik sebagai tujuan investasi. Investasi akan terus didorong. Kita terbuka pada investasi yang meningkatkan nilai tambah yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan inklusif, ujarnya dalam Sertaga Investment Summit pada Kamis 26 Januari. Adapun Jokowi menegaskan, hilirisasi sumber daya alam SDA merupakan salah satu prioritas investasi untuk menyambut ekonomi baru di masa depan. Lewat investasi ini, Indonesia dapat mengambil peran pada transisi energi bersih dan berkontribusi pada penurunan emisi karbon untuk mengurangi pemanasan global. Meski muncul tantangan hilirisasi sumber daya alam kita, tentu kita akan tetap bergerak berdiri. Kita tidak akan pernah goyah oleh tekanan-tekanan manapun, tegasnya. Jokowi juga menyatakan Indonesia telah menghentikan ekspor bahan mentah mineral seperti biji nikel, kemudian akan diikuti oleh bauksit, selanjutnya juga timah, tembaga, dan mineral lainnya. Lewat usaha ini diharapkan industri dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dan juga berkebermanfaatan bagi masyarakat luas.